Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu melalui renungan harian pada hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan pada hari ini merupakan perkataan atau percakapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Hari Raya Paskah Yahudi. Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya dengan kata sahabat. Hal itu menunjukkan kedekatan hubungan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita orang percaya. Tuhan Yesus mau dekat dengan kita dengan menyebut kita sebagai sahabatnya. Maka di pasal 15 ayat 13, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Artinya, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Ia sudah memberikan nyawanya sebagai tebusan atas dosa manusia. Bisa kita baca Yohanes 3:16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia mati di kayu salib demi kita, umat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita telah menjadi sahabat Tuhan Yesus, maka perintah yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita adalah tertulis di Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh menjadi sahabat Yesus, maka lakukanlah perintah Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih atau mengasihi bukanlah soal kata-kata. Kasih bukan hanya slogan. Kasih adalah pengorbanan. Kasih tanpa pengorbanan, kasih tanpa perbuatan, kasih tanpa tindakan adalah kefanaan. Kasih Yesus adalah kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang sangat murni, tulus tanpa cacat dan tanpa pamrih. Yesus adalah bukti kasih Allah, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tunjukkan kasih itu di tengah-tengah keluarga, antara suami ke istri dan sebaliknya, anak kepada orang tua dan sebaliknya, di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kita, di tempat pekerjaan kita, dalam persekutuan di gereja, dalam persekutuan sesama orang percaya, di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, biasanya manusia mengasihi karena dia baik, karena sudah pernah berjasa dalam hidup saya, karena dia teman saya, karena dia keluarga saya, dan lain sebagainya. Sementara kasih sejati bukan karena apa-apa, tetapi karena kasih Yesus, karena Yesus telah dari dahulu mengasihi kita. Orang juga kadang mengasihi agar supaya saya dikasihi, supaya saya dipuji, supaya saya dihormati, dan lain-lain. Tetapi kasih sejati berkata, karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi saya, maka saya akan mengasihi orang lain. Melayani
Dengan motivasi kasih tidak akan membuat kita mengeluh dan bersungut-sungut atau merasa telah memberi atau berbuat terlalu banyak. Kasih itu tidak pernah membuat kita merasa capek, lelah. Malah dengan kasih kita akan semakin merasa antusias dan bergairah. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tugas kita di dunia ini membagikan kasih Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa dunia sedang menantikan kehadiran kita, membagikan kasih Yesus kepada mereka, sebab semua orang butuh dikasihi. Jadi tidak hanya kita dikasihi Tuhan, tapi kita juga mau mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudariku, untuk itulah kita datang ke gereja. Kita berharap di gereja pun kita menemukan, kita mengalami kasih. Oleh karena itu lakukanlah kasih itu di dalam segala bidang kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sebagai gereja, apakah kita sebagai orang percaya sudah saling mengasihi? Tentang itu bisa kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Yang pasti kasih bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan. Kasih itu sabar, kasih itu baik. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan dirinya, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, artinya tidak pendendam. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita pergumulkan firman Tuhan hari ini. Mari kita melakukan hidup, bertindak dalam kasih Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di sorga, pada hari ini kami telah menerima firman-Mu. Tuhan Yesus telah menyebut murid-muridnya dan kami sebagai sahabatnya. Dan sebagai sahabat Tuhan Yesus, sebagai umat percaya, kami mau melakukan perintah yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu mengasihi satu sama yang lain. Oleh karena itu Bapa, biarlah hati kami adalah hati yang bersih, hati yang tulus, sehingga kami mau mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri. Biarlah Tuhan, kasih yang kami lakukan itu bukan kasih yang ingin timbal balik, tetapi karena Tuhan Yesus telah mengasihi kami melalui kematiannya di kayu salib. Bapa di sorga, ketika kami akan melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini, Engkaulah yang berikan kami kekuatan, semangat yang baru. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami, baik di rumah tangga, di pekerjaan, di pemerintahan, di swasta, di perusahaan, di sekolah, di kampus, di gereja, dan lain sebagainya. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Ampuni kami Bapa atas segala dosa kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.